Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rio Febri Tambora dari Prodi Perpajakan kelas A1 semester 2 dengan NRP 140519010 Politeknik Ubaya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena telah memberikan tugas ujian tengah semester ini berupa vlog. Kenapa saya sangat senang dan antusias mengerjakan tugas ini? Karena saya senang bisa membagi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Jadi, pada vlog kali ini, saya akan bercerita tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lebih tepatnya, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang kegiatan sosial dan berbisnis yang pernah saya lakukan ketika terjadi bencana alam atau penyakit endemik. Seperti yang kita ketahui, bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Jadi kita nggak bisa menebak, oh besok nih gempa, tsunami. Jadi kita nggak bisa asal-asalan menebak, karena yang maha tahu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Pada tanggal 28 September 2018 lalu, Indonesia kembali mendapat musibah yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu gempa bumi dan tsunami yang melanda Pulau Sulawesi, lebih tepatnya di Palu, Sigi, dan Donggala. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bencana tersebut memakan banyak sekali korban dan membuat kerugian yang amat sangat besar. Kita sebagai manusia sudah seharusnya saling tolong-menolong, bahu-membahu membantu teman kita yang kesusahan, baik membantu secara material maupun moral mereka, moral teman-teman kita yang terkena bencana. Jadi, di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya. Jadi, saya mempunyai seorang teman. Jadi, teman saya ini berasal dari Palu dan merantau ke Tarakan untuk sekolah di sini. Jadi, pada saat kejadian tsunami Palu kemarin, dia sangat bingung karena keluarganya di sana terkena bencana tersebut. Dia tidak mengetahui seperti apa kabar keluarganya di sana karena jaringan komunikasi pada saat itu sangat sulit. Jadi untuk mendapatkan kabar apakah keluarganya selamat, baik-baik aja, tidak ada yang mengetahuinya. Namun beberapa lama kemudian, dia akhirnya mendapatkan kabar bahwa seluruh keluarganya yang ada di Palu itu selamat. Jadi saya mengajak teman saya untuk membuat sebuah video, yaitu berupa video yang memberi dukungan dan mengajak teman-teman dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi memberi dukungan kepada teman-teman kita yang terkena bencana, sekaligus untuk menggalang donasi untuk membantu teman-teman kita yang terkena bencana alam tersebut. Jadi, seperti apa video yang kami buat? Ini dia. Di sini saya akan membahas tentang bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, di mana saya di sini juga bisa dibilang sebagai korban dari bencana alam kemarin. Dan pada saat kejadian tersebut, semua keluarga saya ada di sana. Dan alhamdulillahnya lagi, mereka semua selamat dari kejadian. Jadi, apa alasan Anda untuk tidak peduli sama saudara-saudara kita yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala? Karena Sulawesi Tengah butuh kita, dan dengan kepedulian kita akan wujudkan Sulawesi Tengah bangkit. Nusa Rara, Nusa Batu, Palu ngataku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Rara, Nusa Batu, Palu ngataku. Nah, itu dia video yang saya dan teman saya buat untuk membantu moral teman-teman kita yang ada di Palu, yaitu dengan memberikan dukungan, dan kami juga menggalang donasi bagi teman-teman yang ingin berdonasi, sehingga kami dapat menyalurkan donasi tersebut ke tempat bencana. Nah, untuk full version videonya nanti saya akan sertakan di link description di bawah. Nah, jadi kita tidak hanya akan membahas tentang bencana alam, tapi saya juga akan membahas tentang penyakit endemik. Tapi sebelum itu, apa bedanya endemik dan pandemik? Pandemik adalah penyakit yang tersebar luas, yang menyerang suatu wilayah, bahkan di seluruh dunia. Sedangkan endemik hanya penyakit yang menyerang wilayah tertentu. Contohnya DBD. Virus DBD atau demam berdarah Dengue adalah sebuah virus yang ditularkan melalui nyamuk.
Jadi banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit DBD tersebut. Contohnya dengan menerapkan 3M. Menutup, menguras, dan mengubur. Menutup di sini adalah menutup penampungan air yang kita miliki. Menguras yaitu menguras tempat air secara berkala. Jadi benih-benih nyamuk atau jentik-jentik tidak akan bersarang di air tersebut. Dan yaitu yang ketiga, yaitu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai atau memanfaatkan kembali barang-barang tersebut. Selain itu, mencegah DBD juga dapat dilakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar, seperti membersihkan lingkungan di sekitar rumah, seperti gotong royong yang dilakukan RT saya setiap bulannya. Jadi, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita harus ikut gotong royong. Kita harus ikut andil dalam kegiatan kerja bakti tersebut, karena itu demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Nah, ini dia contoh video kerja bakti di RT saya. Jadi, ayo kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan bebas dari penyakit tersebut. Itu adalah contoh kegiatan sosial yang saya lakukan untuk menghindari penyakit endemik berupa DBD tersebut. Saya ingin menyinggung sedikit tentang virus yang lagi viral sekarang, yaitu pandemik virus corona. Seperti yang kita ketahui, virus corona telah masuk ke Indonesia. Bahkan, virus corona ini telah menginfeksi hampir seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, angka virus corona telah mencapai angka 3.000 ke atas, dan tidak menutup kemungkinan untuk terus meningkat setiap harinya. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja. Banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah aja. Kita juga bisa membantu pemerintah dalam berdonasi untuk membantu teman-teman kita di luar yang sedang berjuang menangani virus corona ini, seperti berdonasi di kitabisa.com. Kapan lagi dengan rebahan kita bisa membantu Indonesia dalam menangani virus corona ini. Jadi, ketika kemarin saya bosan di rumah, saya mengajak teman-teman saya dari seluruh Indonesia untuk membuat sebuah video untuk mendukung program pemerintah tetap di rumah aja. Yaitu video yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk di rumah aja, dan juga memberi dukungan kepada pemerintah serta tim medis agar tetap semangat bekerja menangani virus tersebut. Seperti apa video yang saya buat bersama teman-teman saya dari seluruh Indonesia? Ini dia. Hai teman-teman semua, salam keselamatan. Pada saat beberapa tempat ada 81 kasus baru. Seluruh dunia tengah heboh dengan maraknya virus corona COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang saluran pernafasan kita sehingga mengakibatkan asma atau pneumonia. Virus corona COVID-19 ini telah menginfeksi ratusan ribu orang di berbagai belahan dunia. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang taat akan hukum Dengan mematuhi himbauan pemerintah untuk diam di rumah aja. Ayo kurangi rasa egois untuk tidak keluar rumah sementara waktu saja. Dengan di rumah aja, kita dapat melindungi hak banyak orang untuk tetap sehat. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Hal-hal yang sering kalian anggap sepele padahal bisa bermanfaat sekali ketika di rumah. seperti membaca buku, menghabiskan waktu bersama keluarga. Kita semua adalah pelopor keselamatan, bukan hanya keselamatan diri sendiri, Melainkan keselamatan kita semua. Salam keselamatan. Nah, itu dia video yang saya dan teman-teman saya buat untuk mengedukasi teman-teman semua untuk tetap di rumah aja, membantu pemerintah untuk menangani virus corona ini agar segera hilang dari Indonesia. Sekian video ujian tengah semester yang saya buat. Saya pamit dulu. Selamat siang.